Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jika pada saat ini Tuhan memperkenankan kita untuk memulai peribadahan di masa wabah corona. Sekalipun mungkin masih ada perasaan cemas ataupun khawatir, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Juga kita tetap mengikuti aturan-aturan atau protokol yang sudah ditetapkan. Dan pada saat ini firman Tuhan akan bersama-sama kita terima satu ayat dari Injil Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 ayat 20. Injil Matius pasal 12 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Akan saya ulang kembali. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan di dalam ibadah kita saat ini adalah beriman di tengah penderitaan. Beriman di tengah penderitaan. Saudara-saudara, jika ada satu pertanyaan kepada kita, siapa di antara kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang belum pernah mengalami suatu tantangan dan penderitaannya di dalam kehidupan? Tentu jawabannya adalah semua orang pernah mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Bahkan tidak hanya dikatakan pernah. Ada orang yang mengatakan, aku sering mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Bahkan satu persoalan belum selesai, sudah ada persoalan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, nampak-nampaknya sebagai manusia memang harus menerima suatu realita, menerima satu keadaan, nampi setunggaling kawontenan, bahwa penderitaan itu adalah bagian yang harus dialami selama manusia itu hidup di dunia ini. Tetapi di sisi yang lain, tidak hanya penderitaan, Bapak, Ibu, Saudara, tetapi juga ada kesukacitaan dan kebahagiaan. Jadi antara dua hal ini silih berganti dan terus-menerus dialami di dalam proses perjalanan kehidupan manusia. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, mengapa manusia itu kok mengalami penderitaan, mengalami tantangan dan persoalan di dalam hidupnya? Jika kita meneliti, sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Sehingga memang manusia menderita, mulai dari zaman Adam, Hawa, dan seterusnya hingga pada saat ini atau di masa yang akan datang. Karena ada dosa warisan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Tetapi ketika manusia menderita karena penderitaan, hal itu sebenarnya dipakai oleh Tuhan
untuk membawa kehidupan manusia yang tidak di jalan Tuhan itu menjadi ada di jalan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika manusia lalu berbalik metanoia menuju kepada kehendak Tuhan, maka penderitaan itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi satu kebahagiaan. Yang kedua, saudara, bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia itu juga sebagai akibat dari perjuangan iman. Dan terkhusus bagi orang percaya, perjuangan iman yang dikerjakan dan dilakukan itu tidaklah sia-sia. Karena ketika mengikut Kristus, percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, berarti harus berani menanggung kuk, harus berani menanggung beban, harus berani memikul salib, yakni penderitaan itu. Tetapi bagi orang percaya sekalipun menderita karena iman, diajak untuk terus memiliki kekuatan, diajak untuk terus menjaga kehidupan imannya kepada Tuhan, supaya di tengah persoalan dan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupannya itu, imannya tidak luntur, imannya tidak goyah, tetapi tetap berpegang teguh kepada Kristus yang menjadi sumber keselamatan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jauh sebelum adanya pandemik wabah corona ini, tentu semua orang juga mengalami yang disebut dengan penderitaan, mengalami yang disebut dengan pencobaan, kesusahan, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang lain, yang terkadang orang juga merasakan begitu berat, beban yang harus dipikul, beban yang harus ditanggung di dalam kehidupannya. Apalagi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, dengan adanya pandemik wabah corona, yang sekalipun kita sudah masuk di dalam tatanan kehidupan yang baru, tetapi ternyata justru keadaan itu juga masih terjadi. Bahkan berbagai macam kendala, berbagai macam kesulitan, bahkan penderitaan juga dialami. Yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami persoalan perekonomian, yang mengalami persoalan pekerjaan, dan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan yang lain, seringkali membawa orang di dalam satu rasa ketidakberdayaan, seakan-akan tidak mampu ketika harus menanggung berbagai macam beban kehidupan yang tidak mudah itu. Bahkan putus asa juga seringkali dialami. Tetapi bagaimana firman Tuhan pada saat ini mengajak kita bahwa di dalam setiap penderitaan hidup, jangan sampai orang percaya menjadi lemah, jangan sampai orang percaya menjadi lesu, karena orang percaya memiliki Tuhan, yakni Yesus. Dialah pribadi yang setia untuk senantiasa menopang, membimbing, menguatkan kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang sukanya berpetualang, pergi ke gunung untuk melihat keindahan alam, pergi ke gua-gua juga untuk melihat berbagai hal yang ada di tempat itu. Dan suatu saat ketika dia sedang masuk ke dalam gua, tidak disangka-sangka bahwa mulut gua longsor, dan akhirnya pintu untuk keluar masuk dari gua itu tertutup dengan batu, tertutup dengan tanah. Orang tersebut menjadi bingung. Apa yang harus dia lakukan dan dia kerjakan? Apakah dia harus mati di dalam gua itu, tidak bisa keluar dari gua itu?
Mungkin ketika orang berputus asa, maka orang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi seseorang ini tetap memiliki satu pengharapan, bahwa dia harus mempertahankan diri di tengah kondisi yang sulit, bahkan dikatakan tidak mungkin ketika harus keluar dari tempat itu. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, dia melihat tikus yang berada di sekitar tempat dia ada. Tikus itu lari ke sana ke sini, mencari celah, membuat lubang, supaya nanti akhirnya dia juga bisa keluar. Tikus ini berusaha untuk menemukan jalan keluar dari gua itu. Dan ketika orang itu melihat tikus yang terus berupaya untuk menemukan jalan bisa keluar dari tempat itu, semangatnya kembali muncul. Dia mengatakan di dalam dirinya, aku juga harus seperti tikus itu. Aku juga harus memiliki semangat untuk keluar dari problemku, keluar dari persoalanku dan masalahku. Hingga akhirnya tikus itu semakin bergerak membuat terowongan di timbunan tanah dan batu itu. Dan tiba-tiba ada sedikit cahaya terang yang muncul di dalam gua itu. Lalu sang pecinta alam itu bersukacita. Inilah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ketika tikus itu sudah semakin lebar membuat jalan di dalam gua itu, maka semakin teranglah keadaan gua yang gelap itu. Disitulah jalan keluar yang harus dia gali. Maka dengan alat seadanya dia terus menggali dan menggali, sekalipun tangannya juga akhirnya terluka karena berbagai macam benda, batu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia bisa membuka mulut gua yang tertimbun dengan tanah dan batu itu. Dan akhirnya sang pecinta alam ini bisa selamat, bisa keluar dari gua itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah satu ilustrasi bahwa di dalam setiap kondisi dan keadaan, yakinlah Tuhan tetap membuka jalan untuk anak-anaknya. Dan di tengah keadaan yang tidak mudah pada saat ini, Tuhan juga mengajarkan kepada kita, yang pertama, mari tetap percaya kepada Allah dan jangan berpaling darinya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah tidak berdiam diri ketika umatnya hidup di dalam penderitaan. Firman mengatakan bahwa buluh yang patah terkulai itu tidak akan putus. Dia mampu menyambung dan membuat tegak kembali. Jadi tepat ketika ada ungkapan Jawa yang mengatakan Gusti ora sare. Mungkin kita kalau malam hari tidur, atau mungkin siang kita beristirahat, tetapi ternyata Gusti ora sare, Tuhan tidak pernah tertidur. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan terus mengawasi, karena Tuhan terus melihat setiap pribadi orang percaya, anak-anaknya di dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan terus bekerja sepanjang masa, hingga akhirnya anak-anaknya nanti akan dibawa di dalam kemuliaan surga. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan merasa sendirian dan lemah karena tantangan dan penderitaan yang ada, sebab Allah Sang Immanuel selalu beserta kita. Dikatakan di dalam ayat kita seperti sumbu yang mulai pudar nyalanya, semakin kecil nyalanya bahkan hampir padam. Tetapi Tuhan tidak membiarkan padam itu dialami, terjadi, karena Tuhan akan mengisi kembali dengan minyak supaya sumbu itu bisa menyala kembali dengan terang. Di masa-masa sulit, maka Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita, apapun keadaan kita. Yang ketiga, kita diajak terus bersabar dan berharap akan pertolongan Tuhan di tengah penderitaan. Karena pengharapan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi pengharapan itu adalah datangnya dari Tuhan, sehingga Dia yang akan mencurahkan kuasanya
untuk senantiasa mengangkat kita, menolong kita dari tiap keadaan kita. Mari terus beriman, yang berarti menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga sekalipun penderitaan itu terjadi, tetapi kita boleh melewati setiap persoalan kita dengan sukacita. Ada pujian yang mengatakan, bila hati terasa lelah, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita terus menyerahkan hati, kita terus menyerahkan segenap apa yang ada dalam hidup kita, beban persoalan kita, maka Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongannya. Tuhan memberkati kita.